Shalom sahabat-sahabat generasi muda, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Agustus. Nah, di bulan ini kita tahu bahwa bulan ini identik dengan edisi atau hari kemerdekaan. Nah, tentu saja saya percaya kita akan bersama-sama malam hari ini, khususnya di program edisi Ngobrol dan Doa bersama generasi muda, kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu tentu saja berkaitan dengan bulan ini, yaitu tentang kemerdekaan. Merdeka! Wah, haleluya. Nah, berbicara soal generasi muda nih sob, kita yang biasa juga disebut dengan generasi milenial, identik dengan kenikmatan dunia, pola kehidupan yang terus berubah-ubah, dan seiring perkembangan zaman, membuat hampir seluruh generasi muda lebih memilih aktivitas-aktivitas dunia. Dan tentu saja aktivitas dunia ini memberikan kita kenikmatan yang berujung dengan dosa. Dan seperti kita tahu nih, dosa membawa kita kepada kematian yang kekal. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda merasakan kemerdekaan rohani? Apakah sulit? Dan apa langkah-langkah kita sebagai orang percaya untuk menjaga kemerdekaan yang Tuhan telah berikan? Nah, seseru apa juga kesaksian-kesaksian hidup dari para narasumber kita malam hari ini. Nah, jadi mari langsung saja sebelum kita masuk ke dalam acara, saya mengajak seluruh sahabat-sahabat generasi muda mempersiapkan hati agar kita bersama-sama kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat waktu dan tempat yang Tuhan boleh berikan. Dan kami mengucap syukur buat setiap kami yang boleh ada di studio, bahkan setiap kami yang boleh ada di rumah-rumah, bahkan termasuk sahabat-sahabat kami yang mungkin juga menyaksikan tayangan ini dari setiap kantor-kantor yang ada, Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan Engkau Tuhan Allah yang sanggup hadir di setiap kondisi, bahkan di tempat di mana kami berada. Tuhan, urapi kami Tuhan malam hari ini, karena kami rindu menerima urapan Tuhan, dan kami mau merasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kami semua yang menyaksikan tayangan ini, kami semua boleh diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari bersama-sama kita rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Menerima makannya salib yang menebus setiap kami, yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih. Dan kasih-Mu tidak dapat diukur dengan apapun. Bila sore malam hari ini kami mau datang sama Tuhan, kami anak-anak muda-Mu, kami generasi-Mu, kami mau menyembahkan. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan dalam hidupku, Yesus. Haleluya. Kaulah alasan kami memuji Engkau. Tak terbayang, tak tertandingi kasih dan kuasa-Mu bagi kami, Tuhan. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari bersama-sama kita katakan pujian sekali. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan
dengan segenap hatiku. Boleh mengangkat kedua tangan kita, kata layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekarang sampai selama-lamanya, Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, Kau segalanya, Kau yang terindah dalam hidupku sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mengajak teman-teman anak-anak muda yang di rumah, mari mulai rasakan Tuhan menjamah engkau, Tuhan melawat engkau di rumahmu, dimanapun engkau berada. Mari buka hatimu, jangan tahan-tahan, biarkan Roh Kudus melawat engkau, menjamah engkau saat ini. Mungkin
Kita tidak saling tahu apa pergumulan kita hari-hari. Ya. Tapi kita percaya ketika Tuhan menjamah, ada kelegaan, ada kebebasan, ada kemerdekaan yang utuh yang disediakan bagi setiap kita. Yes, God. Jesus. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari anak-anak muda saja angkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah Kau. Amin, Aba. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku serahkan hidup kami hanya kepadamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, ya Aba, ya Bapa. Oh Yesus. Haleluya. 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 Saya percaya bukan hanya kita semua yang ada di studio, tetapi saya percaya kalian semua generasi muda yang ada di rumah yang menonton tayangan ini pasti merasakan hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita semua yang ada di studio. Nah, tidak usah berlama-lama, sepertinya kita sudah menunggu nih diskusi yang menarik antara tayangan ini malam hari ini bersama dengan narasumber. Nah, sebelum kita mulai diskusi malam hari ini, mari saya perkenalkan dulu ya narasumber kita malam hari ini. Ada 3 rekan saya, rekan sama pelayanan di generasi muda nih. Nah, ada Ko Surya,
Ada Ko Hendra dan juga ada Wensen. Nah, puji Tuhan. Nah, teman-teman, Ko Surya, Ko Hendra, dan Wensen nih. Jadi malam hari ini kita spesial kumpul di tempat ini, kita mau sama-sama nih sharing tentang satu tema yang menarik, yaitu tentang kemerdekaan. Karena kita tahu di bulan Agustus ini itu identik dengan kemerdekaan. Ya. Jadi boleh bersama-sama dengan saya kita ngomong merdeka gitu ya. 1, 2, 3. Merdeka! Haleluya. Nah, mungkin ke Ko Surya dulu nih. Ko Surya, menurut Ko Surya nih, kita masuk di bulan Agustus yang identik dengan kemerdekaan. Nah, sebagai anak Tuhan nih, biasanya kita tahu kita hidup di dunia yang penuh dengan kenikmatan dunia nih. Ya, jadi begitu banyak mungkin anak-anak muda yang saat ini mengalami keterikatan dengan pola kehidupan yang ada di dunia ini sehingga hidup di dalam lembah dosa. Nah, menurut Ko Surya sendiri nih, seberapa penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, atau mungkin menurut versi Ko Surya, penting nggak sih anak Tuhan itu harus merdeka secara rohani? Ini baru mulai, pertanyaan udah berat ya. Pertanyaan udah berat nih ya. Baru mulai pertanyaan udah berat. Ya, merdeka secara rohani. Kalau menurut saya pribadi, itu sangat penting. Sangat penting, ya, penting banget, dan itu harus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Merdeka secara rohani terlebih dahulu. Merdeka secara rohani terlebih dahulu. Yes. Nah, ini menarik nih. Jadi Ko Surya udah memulai nih. Nah, sekarang kita coba tanya ke Ko Hendra nih. Nah, Ko Hendra mungkin punya versi yang berbeda. Jadi, apa arti merdeka mungkin menurut Ko Hendra, dan penting nggak kita sebagai anak Tuhan itu merdeka secara rohani? Nah, Iya, penting sih ya. Karena juga kalau misalnya saya tarik nih ukurannya, arti merdeka itu sendiri kan terbebas, tidak terikat. tidak terikat, betul. Ya. Ya. Dan firman Tuhan juga katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 16, ya, demikian firman Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu Yes. untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi dikatakan, Petrus ini mengingatkan, walaupun kita sudah dimerdekakan oleh pengorbanan Tuhan Yesus, tapi bukan berarti kita boleh seenaknya, seenak hatinya. Nah, apalagi tadi Bro Au juga ngomong ya di awal ya, anak-anak muda ya, tidak jarang juga anak-anak Tuhan itu terjerumus ya, terkurung di dalam kenikmatan duniawi. Iya. Ya, katanya tadi juga kalau misalnya merdeka secara jasmani tapi rohani nggak merdeka, bisa nggak? Ya, saya bilang nggak bisa. Kenapa? Firman Tuhan katakan juga ada firman Tuhan berkata, apa yang terikat di bumi akan terikat di sorga. Yes. Apa yang terlepas di bumi akan terlepas di sorga. Kalau kita masih dibelenggu sama kuasa-kuasa, sama roh-roh jahat, roh-roh di udara, otomatis di bumi juga kita akan terikat dan terbelenggu. Wah, nih makin panas nih ya. Padahal baru satu pertanyaan kita mulai nih, tapi udah mulai panas, udah mulai dalam ini. Nah, tapi kita mau coba dulu nih ke satu narasumber kita yang paling muda saat ini malam hari ini, seorang musisi dan juga sedang kuliah ya, ngambil desain grafis ya. Desain Wensen, interior ya. kok. Desain interior malah. Wah, ini keren nih. Tapi anak Tuhan, cinta Tuhan nih. Wah, Sen. Ya. Nah, menurut Wensen sendiri nih, Wensen juga seorang anak Tuhan dan Koko tahu aktif sekali di pelayanan. Nah, penting nggak sih merdeka secara rohani menurut seorang Wensen? Di usia Wensen ini biasanya teman-teman kan terikat dengan dunia-dunia yang hal-hal duniawi ya, misalnya Ya. tentang gamers ya, paling Ya, gampang. benar-benar. Nah, gimana menurut Wensen? Ya, kalau menurut aku sih, waduh, aku pengen kecil ya di sini. Aduh. Kalau menurut aku sih penting ya, kayak harus merdeka, karena dari definisi merdeka menurut aku, merdeka itu ya kita menang. Merdeka itu menang. Merdeka Nah, itu menang, bebas ya kita mendapatkan kemenangan. Kalau misalnya kita lihat secara historis, ya Indonesia merdeka, Indonesia Yes. menang atas penjajahan gitu. Betul. Nah, kalau aku tarik ke sini, kalau secara rohani berarti kita merdeka, kita tuh menang atas dari penjajahan iblis terhadap hidup kita. Gitu. Wah, ini dahsyat ini. Jadi kita semua setuju nih ya, Ko Surya, Ko Hendra ya, setuju nih. Nah, ini menarik nih, karena kalau tadi Wensen udah ngomong, berarti merdeka itu menang ya, menang terhadap kalau kita tarik ulur ke bangsa kita menang terhadap penjajahan ya. Iya. Nah, termasuk ketika kita bahas kita sebagai konteksnya sebagai anak Tuhan, berarti merdeka itu secara rohani berarti penting gitu ya. Nah ini menarik buat saya. Berarti setuju nggak sih kalau menurut Ko Surya, Ko Hendra, dan Wensen nih,
bahwa pola hidup generasi muda yang saat ini itu mengkhawatirkan secara rohani. Setuju, Nah, setuju. Setuju Sangat ya? ya. Sangat ya? Setuju. Sangat setuju ya? Sangat setuju. Nah, mungkin boleh kasih contohnya nggak sih nih? Nah, mungkin biar teman-teman di rumah nih yang nonton tahu nih, yang nonton tayangan ini. Kira-kira contoh pola hidup yang mungkin mengkhawatirkan itu dari segi apa ya biasanya di anak muda saat ini ya? Mungkin Ko Hendra nih bisa ngasih bantuan nih. Yang aku perhatiin ya, ini yang aku perhatiin saat-saat ini, saya anak tahun 90-an, ya udah tua gue ya, 90-an ya, Dibuka kartu. dan tapi face saya masih kelihatan kayak tahun ini ya, 17 tahun ya, Tahun 2000-an. kalian jangan hujat saya ya. Ya. Kalau lihat dari kebiasaan, saya cuma tarik tolak ukurnya anak-anak tahun 90-an dengan anak-anak zaman milenial Ya, sekarang ya. Saya juga betul masih sekali. milenial sih. Itu dari segi attitude, sopan santun itu sudah benar-benar tergerus. Ya, zaman saya dulu itu benar-benar hormat banget sama orang tua. Biasanya mungkin saya nggak tahu ya kebiasaan di rumah masing-masing teman-teman, tapi pasti saya diajarkan untuk kalau mau pergi itu pamit. Ya, pamit dan ngomong, "Pa, Ma, pergi." Perginya kemana juga ngomong gitu. Pulang, "Pa, Ma, pulang." Makan juga manggil tuh, "Pa, Ma, makan." Kalau sekarang mungkin anak-anak udah lihat Cuek aja ya? Jadi bodo mau amat, makan. gue makan. Yang parahnya lagi makan, lu sambil Instagraman atau enggak lu makan sambil TikTokan sekarang. Nah, Ini zamannya TikTok kan nih. kalau gue dulu udah dilempar piring tuh kayaknya. Wah. Ya kalau sekarang kayaknya orang tuanya juga ikut soalnya. Ya orang tua juga main handphone juga, mungkin juga sibuk moto juga, nggak mau ngalah sama anaknya. Nah, mungkin karena perkembangan zaman ya, Iya, berarti karena ya. perkembangan zaman jadi seperti itu. Terus juga zaman sekarang itu kayaknya ada kesalahan atau ada pelanggaran, padahal itu sebenarnya besar, dianggap biasa, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, biasa lah gitu loh. Kayak di excuse. Kalau zaman dulu kan nggak, ketat banget. Ketat banget. Ya itu sih yang Yang Ko Gua Hendra lihat, rasakan, iya, yang gua lihat, Ko perhatiin ya. buat anak-anak muda sekarang. Mungkin kalau Surya bisa nambahin. Banyak ya memang ya kalau dibanding sama angkatan kita ya. Angkatan kita kan Angkatan sama-sama kita. muda 17 tahun. Iya. Kalau tadi kan balik ke pertanyaannya bahwa kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi anak-anak muda zaman sekarang, generasi zaman sekarang, kita nggak bisa pungkirin tadi Hendra juga sempat bilang bahwa rasa hormat ya nih. Ya. Attitude-nya udah mulai berkurang. Terus tapi mengikuti dengan perkembangan teknologi yang sekarang sedang dialami juga pun kan membawa kita akan sangat tergantung sekali sama namanya gadget. Iya. Bener nggak sih? Ya, jadi nggak usah jauh-jauh lah kayak saya misalnya dunia kerja. Dunia kerja pun kita sangat bergantung sekali sama yang namanya handphone dan segala macamnya. Nah, cuman yang mengkhawatirkan adalah bukannya kita fungsikan itu gadget untuk suatu hal yang baik dalam hidup kita, tapi malahan digunakan untuk hal-hal yang lain banyak. Keterikatan, contoh, nggak usah jauh-jauh deh keterikatan dosa, ya kan? Dosa itu mengikat. Kita bicara tentang kemerdekaan, otomatis ada suatu hal yang merdeka dan tidak merdeka. Ya. Nah kan, dosa ini membuat kita tidak bisa merdeka, membuat kita terikat. Handphone banyak banget yang digunakan untuk hal Celahnya ya, banyak celah banget ya, dosa, Pastor. sangat banyak sekali gitu loh. Dibandingin sama zaman dulu mungkin yang nggak ada handphone nggak terlalu gimana kali ya. Iya. Cuman kalau sekarang sangat mudah untuk mengakses segala sesuatu. Apapun yang kamu mau itu gampang banget terakses. Ya. Sangat gampang. Dalam bidang segala satu lah, aku nggak boleh sebutin satu keterikatan dalam bidang apapun. Tapi yang namanya kita kalau udah handphone, kita taruh pun udah berjam-jam, kita main sampai lupa akan segala satunya, itu Keterikatan, betul. Yang parah Itu nih satu nih, gue Yang baru parah satu sering nih. lihat nih kalau misalnya mungkin kita buka Instagram tuh ada iklan-iklannya tuh sekarang tuh judi aja udah bisa online kayak gitu. Wah, betul sekali. gampang itu banget. itu gila banget. Gampang banget Ya, ya. gampang banget diakses. Bahkan bukan cuma di Instagram ya, Iya. di semua media sosial kayaknya iklan itu mindset muncul kita terus. tuh kayak diputer. Jadi kayak nggak apa-apa. Sekarang kan lagi COVID, cari duit susah. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi, jadi kita berdoa semoga anak-anak muda yang nonton tayangan ini nggak ada yang ikut kayak gitu ya. Jangan. Nggak ada. Kita kan ibaratnya gini loh, hal-hal yang kayak gitu kan di-train secara nggak langsung dari contohnya gini, game-game yang secara nggak langsung sebenarnya itu game-game perjudian, dan mereka cuma ayo download, nanti main gini dapat pulsa gratis. Iya. Mumpung enggak gitu loh, bener nggak sih? Betul. Cari di sana sambil ini, Betul. tapi itu kan kalau menurut aku gini, nggak terlepas benar atau salah, cuman bisa menjadi suatu hal bibit
ya nggak akan baik pada kedepannya. Ya. Karena mereka akan tergantung dengan hal itu, ya udah gue mau cari duit deh melalui hal itu aja. Main akan meningkat levelnya sampai ke level perjudian itu sendiri. Nah itu yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Ketergantungan ya Ko Surya ya. Ketergantungan itu yang sangat kuat sekali. Nah, mungkin Wensen boleh bersuara mungkin karena di usia Wensen ngekos. Betul. Banyak nggak nih teman-teman yang punya pola kehidupan yang seperti itu? Kalau aku secara pribadi sih aku bener-bener gimana ya kalau bahasanya merakyat lah ya langsung. Teman-teman aku tuh banyak banget gitu. Ya, lu DPR gitu ya. Bahasanya kayak yang banyak banget orang yang hidupnya sia-sia gitu loh, kayak main game tuh bisa sampai temanku Berjam-jam. seharian, kayak itu gila sih, hampir Lu lupa beli item ya? makan. Beli item gitu ya. Iya, Beli aku nggak tahu, aku nggak pernah Kayak main game. ngabisin duit ya beli item. Udah ngomong diamond. Beli item-item diamond segala macam gitu kan. Terus yang aku lihat dan menurut aku sih banyak temen aku tuh gini, mereka tuh memisahkan kehidupan rohani dan kehidupan duniawi. Jadi Nah. kayak menurut aku kayak yang seharusnya hal ini nih nggak bisa dipisahkan gitu, tapi mereka pisahkan gitu. Iya. Jadi kayak ya udah gua sucinya tuh cuma hari Minggu doang gitu, ke gereja hari Minggu doang, Gereja holy. dari hari Jadi orang Senin sampai kudus di hari Sabtu Minggu ya saja. udah Iya. bodo Gereja amat holy gitu di lah. luar Itu gitu. kayak terpisah gitu, dan menurut aku sih itu mengkhawatirkan sih. Ya, ya. Betul. Betul. Jadi ini gambaran keadaan dunia saat ini nih di generasi kita nih, Ko Surya, Ko Hendra dan juga Wensen. Tetapi satu hal yang menarik buat saya adalah, nah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, orang benar, bagaimana kita mensiasati pola kehidupan generasi muda yang ada saat ini nih. Bagaimana kita mengajak mereka untuk mereka juga tertarik bahwa seperti tadi kita katakan, kita diskusi bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sekedar jasmani saja. Mungkin jasmani kita sudah merdeka benar. Kita tinggal di Indonesia, kita sudah merdeka. Tetapi ternyata ada loh kehidupan secara rohani yang perlu juga dimerdekakan. Nah, ini menarik nih. Gimana nih menurut Ko Surya nih? Ya, itu penting sih. Kalau misalnya kita bicara tentang hal gituan ya, anak-anak muda. Anak muda zaman sekarang beda sama yang dulu. Kalau yang zaman dulu-dulu kita nggak usah bahas angkatan kita lah ya. Mungkin di bawah itu lagi, 80-70-an. Yang sekarang mungkin dari sekarang umur 40-50 ya. 45. Pada zaman itu waktu diajak nih contoh, gereja yuk, doa yuk, segala macam dengan gampangnya mereka akan apa? Yuk, Senang. ayo Kayak mau excited. cobain. Gimana sih gini? Tapi kalau anak muda zaman sekarang yang kulihat gini, gereja yuk, apaan sih? Gitu loh. Ayo Jadi hal gini yang yuk. tabu malah ya. Malahan jadi aneh. Kafe yuk. Bentiwan yuk. Yuk gitu kan. Tapi kalau grand pas kita ngajakin suruh baca kitab yuk, apa sih hal boring apalagi yang mau kasih ke aku gitu loh. Jadi menganggap bahwa suatu hal yang Berbau rohani. berbau rohani itu udah kayaknya wah, tapi emang itu sih yang iblis lakukan dalam zaman Ya. ini sekarang kan. Nah, cuman yang kita tanggapan gini, aku nangkap sih dari beberapa orang yang pernah aku sharing juga sama mereka bahwa waktu kita menyuruh mereka cenderung nggak mau. Cenderung mereka langsung Tutup pintu. deh, langsung tutup pintu, Close. tutup hati semuanya, tutup semua. Cuman waktu kita duduk sama mereka bareng, kita ngobrol sama mereka bareng dan mengerti pola pikirnya mereka dan kita masuk dalam dunia mereka, itu akan jauh lebih berbeda hasilnya. Ya. Nah, mungkin Ko Hendra bisa nambahkan? Ya mungkin tadi kalau yang Ko Surya masuk tuh it's mean kayak apa ya, di firman Tuhan juga dikatakan ya kalau kita mau menjangkau nih orang yang miskin, kita nggak mungkin pakaian orang kaya dong masuk ke mereka. Tapi teman-teman juga jangan salah artikan, oh berarti gue boleh dong pakai narkoba, gue menjangkau narkoba nih. Ya, kagak bisa gitu. Tapi dalam artian Ini memang ada firmannya tapi sering banyak yang ketipu Bener, jadi saya bener. salah Banyak yang kaprah salah nih. pakai. jadi Betul. ya kita memang disuruh untuk kayak jadi kayak misalnya kita kayak agency gitu ya, agency pula kayak agency itu kayak apa gitu ya, intelijen yang kayak polisi yang nyamar gitu. Intel, Ya Intel. Sam Intel. Gua kurang Bahasa tahu Indonesianya soal itu. Intel ya. Intel ya, Oh, iya. gampang Intel ya. Iya, Ya. gampang. Jadi kita nyamar, ya kita kayak berkamuflase bahasanya. Berkamuflase. ya kan? Bunglon kali. Bunglon gitu ya. Berkamuflase, tetapi kita tidak masuk di sana. Dalam artinya juga mau sampaikan sama teman-teman nih, kalau memang kita nggak punya dasar, kita nggak punya basic, ya jangan coba-coba. Yang iya kita malah ikut ke situ nanti. Ya. Tapi kalau memang kita ada basic, ya silakan. Ya karena dulu beberapa tahun yang lalu kita pernah ya bro ya juga pelayanan di Anak Pang. Tapi kita nggak di Ya, Anak Pang kan? betul. Nah jadi kita membawa Iya, satu iya. perubahan yang positif bagi mereka. Itu contoh sederhana. Kalau yang Anak Pang otomatis mereka juga minum, mereka ngelem, ya mereka ngerokok. Gimana caranya juga perbaiki kebiasaan buruk mereka. Tentunya nggak langsung besok langsung berubah ya. Tentunya kita juga kasih contoh dulu di sana. Bro, ngerokok tuh nggak bagus loh. Lu buat apa kayak gitu? Yuk ikut gua pelan-pelan. Tapi kita juga menunjukkan hal yang positif dari kita.
ya pasti mereka lambat laun pasti akan ikut, karena firman Tuhan juga gini ngomong, kebiasaan yang pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti sebaliknya kalau kita bergaul dengan komunitas yang baik, kita pasti akan ketarik. Yes. Gitu. Betul. Nah, mungkin kita juga mau minta pendapat dari Wensen. Nah, Wensen sebagai seorang pribadi anak Tuhan di usia muda saat ini dan juga ngekos ya, nggak tinggal sama orang tua nih di tempat kos. Nah, kira-kira apa yang bisa Wensen lakukan buat jangkau anak-anak muda yang seperti yang kita telah bahas tadi? Aku sih setuju lah sama koko yang di sini. Ya bahasaku mungkin lebih kayak terjun langsung ya, langsung ikut nongkrong gitu, karena anak muda zaman sekarang tuh nggak bisa dijangkau dengan kata-kata aja gitu kalau ya. cuman lu lewat HP kayak itu kayak nggak dapet. Bener-bener harus langsung duduk bareng mereka, ngabisin berjam-jam. Cuma ya gitu, anak muda Cuman kayak ada impact-nya, ada dampaknya gitu ya, Sen ya. karena ya anak muda zaman sekarang kan ya hobinya ya nongkrong gitu. Nongkrong, minum kopi gitu kan. Jadi kayak ya rokok juga biasanya. Jadi kayak ya kalau memang mau jangkau mereka ya kita harus sama-sama mereka terus, pelan-pelan deketin. Sama-sama dekat dengan mereka tetapi tidak mengikuti Ya, kebiasaan bener. buruk mereka gitu Sama. ya. Jangan sampai ya kayak kata Kohendra kita yang ketarik gitu. Iya, jangan sampai malah kita yang ketarik gitu ya. Nah, ini Penting nih, penting ya. Tambahin dikit boleh ya? Wah, boleh, penting Kosur. nih, penting. Nah, ini menarik. Aku selama dalam dunia kerja ini bermain sama orang yang anak muda dan ngerokok semuanya. Hendra pernah datang kan, itu pokoknya rokok terus, semuanya serba rokok. Dan aku punya prinsip kayak Winston bilang, kita emang harus kalau mau jangkau ya kita terjun bareng. Nah, aku sering pergi bareng dan segala macam. Kebiasaan mereka dari awal adalah duduk sebentar mau pergi sama aku langsung ces, langsung rokok. Dan aku ini orangnya nggak suka dekat sama orang rokok tuh, gimana ya, kan asapnya juga nggak bagus, segala macam juga nggak bagus. Sama sih. Tapi aku selalu menilai sama mereka. Kalau coba ketemu, buat apa sih ngerokok? Mereka selalu ngomong ini doang, nih anggap nih rokok ya. Abang belum cobain dulu. Nah, kayak gitu tuh. Aku bilang enggak. Jadi menurut aku gini, Berarti tambahan sering ditawarin itu. sering banget ditawarin. Nah, jadi tapi prinsip aku gini ya. Kita terlepas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita tidak boleh memiliki pendirian yang segampang itu. Kita tuh harus tahu kebenaran dan kita ngerti nih. Jadi tetap melakukan kebenaran itu, dan aku bilang enggak ngerokok. Dan bahkan cenderung kita kalau udah menuju ke sana cenderung mempengaruhi. Dalam artian seperti apa? Sampai aku selalu ngomong gini, kalau kalian mau dekat-dekat sama aku, tolong jangan ngerokok dong. Aku selalu ngomong kayak gitu. Tolong jangan ngerokok, kan ngerokok boleh, aku bilang gitu. Cuman jangan deket-deket aku bilang gitu. Ya. Jadi dampaknya adalah memang nggak bisa langsung, tapi secara perlahan demi perlahan, setiap kali aku pergi sama mereka, tidak pernah mereka menyalakan rokok depan aku. Jadi mereka hit. Mereka kalau mau minta nih, kalau ngomong nih, Bang boleh nggak aku ngerokok? Ntar dulu aku bilang, kalau mau ngerokok, misalnya kita lagi naik mobil kan, misalnya lagi bawa mobil bareng nih ya, terus mereka bilang, boleh nggak aku ngerokok? Aku bilang, boleh ngerokok, turun, pindah belakang. Aku ngomong kayak gitu, ya kan? Cengdi sih. Ya cengli kan, cengli. Kita bilang gini, kamu kan ada kepentingan mau ngerokok nih, aku bilang, aku kan enggak, jadi aku yang merasa dirugikan ya, aku bilang gitu. Jadi sama-sama lah, win-win solution, aku ngomong gitu. Kalian di belakang aja, aku depan dia, abang jahat, paling digituin doang kan. Aku bilang, sama jahatnya, aku bilang gitu. Ya itu maksudnya candaan, tapi aku lihat perlahan demi perlahan melawan dampak. Bahkan kalau waktu mereka mau ngobrol sama aku, rokoknya bahkan ditaruh jauh-jauh. Jadi itu dampaknya sampai sebegitu rupanya. Dan tapi karena setiap hari kita harus bergaul sama mereka. Jadi ada respect ya, Ko ya. Jadi respeknya timbul. Jangan malah kita ngeliat orang kayak gituan, kita ngeliat bahwa nggak usah deketin lah. Ngapain sih sama orang kayak gitu? Sebenarnya jangan. Tuhan Yesus pun waktu ngeliat orang kayak gitu udah deketin. Iya. Ya kan, Tuhan Yesus ngomong gini, jangan benci orangnya, tapi benci dosanya gitu loh. Baik. Nah, jadi yang kita sebagai orang-orang yang harus sudah dimerdekakan adalah kita harus melakukan hal yang seperti itu. Iya. Jadi turun ke lapangan, kayak Wensen bilang tadi, turun, bergaul sama mereka, jadi dampak sama mereka, dan jangan terpengaruh. Kalau terpengaruh sama aja ya, ketarik juga ya. Kita yang ketarik. Kita yang ketarik, Kita yang jangan. ketarik. Gitu. Tarik-tarikan. Baik. Tambahan dikit. Nah, mungkin Ko Hendra nih. Ko Hendra mungkin ada kesaksian pribadi juga nih, kayak Ko Surya nih. Kalau Ko Surya tadi cerita tentang pegawainya nih. Iya. Boleh nggak untuk kali ini yang kecil dulu yang kesaksian? Nah, ini langsung ditembak sama Ko Hendra Langsung nih. ditembak aku. Langsung ditembak. Aduh. Nah, jadi nggak bisa mengelak. Kesaksian di Jogja ya, kesaksian di Jogja ya. Nggak bisa mengelak. Kesaksian di Jogja. boleh, Apa ya boleh. kesaksian di Jogja? Kesaksian Contoh ini. kecil aja, iya. Yang kecil lah ya salah satunya. Ya aku ngerasa memang pernah dijajah sih. Dijajah dalam artian ini kayak musuh dalam selimut sih. Jadi kayak bahkan dalam hal kecil seperti pelayanan pun itu bisa jadi bumerang buat kita sendiri. Oh ya. Dan itu kayak aku kayak makin kesini makin sadar gitu. Astaga, ternyata dulu aku sebegitunya gitu. Ya
yang di sini udah pada tahu lah, mungkin aku pelayanan dulu Hamba pelayanan. dari terbit matahari terbit sampai matahari sampai tenggelamnya. terbenam. Nggak nampak lagi. Sama Pak. kayak masuk rumah sakit. Nah itu sampai bikin member setiap tahun kan. Teresia. Nah itu aku kayak mikir, kadang aku mikir kayak gila, aku nggak bijak banget gila itu, dan kayak nggak jadi berkat sih pasti itu kan untuk keluarga, walaupun itu ada asuransi dan lain-lain, cuman ya orang tua mana sih yang mau ngeliat anaknya gitu sakit-sakitan terus kan. Dan menurut aku itu bisa menjadi cara iblis sih untuk kayak Menjatuhkan kita, menjajah Ha-ha. kita. Walaupun Justru sebenarnya lewat hal-hal yang rohani. hal-hal rohani itu padahal kan pelayanan dan segala macam, dari Senin sampai Senin ke gereja terus, minggunya dari terbit matahari sampai tenggelam, dan Holy banget loh dia. Holy banget ya. Kalau holy gue. malaikat minder ya. Berarti dari sini kita dapat petik satu pelajaran bahwa belum tentu semua pelayan Tuhan yang melayani Tuhan itu justru benar-benar hatinya ada untuk melayani ya. Betul. Karena bisa saja dia hanya secara Rutinitas. dia pengen pelayanan, pengen tampil, Mengisi waktu. Masih jomblo. Dan ada Mencari kerjaan, pasangan. pelayanan. Iya, banyak hal. Jadi ini menarik nih, ini menarik. Jadi teman-teman yang generasi muda di rumah yang pelayanan juga mesti direnungkan baik-baik, dipikirkan baik-baik. Harus bijak, betul, seperti kata Wensen. Jangan dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, full pelayanan, melayani. Sehingga efek sampingnya jadi sakit, Kesehatan dan ke keluarga ditinggalkan, bahkan juga sampai sekolah ditinggalkan ya. Jadi ini menarik nih. Nah, mungkin Ko Hendra nih, terakhir nih kesaksiannya nih. Oh terakhir. Masih Iya. ada brosur ya. Udah tadi kan pertama. Iya. Ntar Ko Surya boleh nambah satu lagi. Wah, banyak dong. Kalau gue mau kesaksian ya, maksudnya kalau untuk sekarang ini justru di PES yang maksudnya yang lalunya, karena gue pribadi kan bukan dari bayi lahir langsung Kristen gitu kan. Ya. Kristen nggak gitu gue. Jadi masih orang tua juga masih non Kristen. Gue sampai umur berbahagia lah ya, yang udah kenal Tuhan tuh dari kecil. Gue dari umur 20-an gue baru kenal. Jadi Ko Hendra ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus itu di umur 20-an. 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 21 tahun kalau dahsyat. nggak salah gue kenal Tuhan. Dan sekarang dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi worship leader yang luar biasa. Tapi nggak ada yang tahu kan cerita sebelumnya gue gimana kan. Nah, cuman di segmen kali ini, di tayangan ini Ko Hendra cerita. Jangan endorse lu. Gua tuh dulunya adalah pribadi yang terlahir dengan orang yang sangat punya rasa minder yang sangat tinggi. Ya, mungkin diantara semua teman-teman mungkin ada ngalamin hal yang sama juga. Padahal seganteng ini masih juga minder. Jangan loh, diputar, guys. jangan dimainin lagu sedih nanti nangis ya. jadi gue lahir tuh dari apa? Pas gue lahir itu juga dengar cerita dari nyokap, dari mama itu bahwa lahirin gue aja, ngandung gue aja tuh 11 bulan. Gue gak percaya sih. Bayi benar apa ajaib. enggak. Iya. 11 bulan. Memang Gua masih ajaib hidup. ya. Jadi gue pas flashback, gue udah kenal Tuhan, gue flashback itu kayaknya ya dari dulu gue udah dapat ngalamin mujizat Tuhan kali ya. Iya, 11 bulan gue nggak pernah dengar sih bayi sampai 11 bulan harusnya Biasa pasti 9 kalau gitu, bulan. Iya, mungkin harusnya Selalu. ada catatan dan atau apa gitu kan. Tapi puji Mungkin harus Tuhannya masuk museum rekor Indonesia ya. jangan. Pasti ada juga, mungkin ada juga kasus-kasus yang lain, cuma kan kita nggak tahu. Dan gue besar di keluarga yang memang dididik keras dan apa? Minder gue tuh tinggi sekali karena mungkin dipasang standar yang tinggi, dan gue merasa gue punya fisik yang tidak baik waktu itu. Gue merasa gue tuh jelek, gue tuh culun, ya. Jidat gue gede, itu kenyataan. Jidat gue gede ya. Jadi Tapi semua itu udah hilang Ko Hendra. Rasa puji minder Tuhan itu hilang. sudah dipulihkan. Asik. Punya gambar diri Haleluya. yang benar. sekarang. Haleluya. Karena lalunya itu memang itu jadi momok. Gue tuh orangnya penakut banget, ya. Jangan kan sekarang bisa ngusir hantu, ngusir setan. Gue yang diusir setan kan dulu. Ya, takut banget, penakut, kencing aja. Waktu itu masih kecil, masih ingat jarak kamar dengan kamar mandi nggak sampai semeter. Gue minta ditemenin sama nyokap. Iya. Tapi puji Tuhan itu udah berubah. Dan kalau tadi bro bisa ngomong, oh sekarang worship leader, ya. Boro-boro bisa ngomong kayak gini. Dulu gemetar, ngomong A aja susah. Mau Wow. jawab aja susah. Dahsyatnya Mau Tuhan ngejok Yesus. apalagi? Yes. Gua garing gitu. Ya, jadi bahan bulian iya gitu. Tapi setelah ya dimerdekakan, ya tema kita merdeka. Setelah dimerdekakan, Tuhan ubahkan semuanya. Yes. Dikasih Amin. keberanian, dikasih Amin. talenta untuk berbicara, untuk berkomunikasi. Yes. Banyak hal yang memang Tuhan tambahkan. Amin. Amin. Itu sih yang aku bisa saksikan. Mungkin kalau mau diceritain lagi nanti jadi panjang gitu ya.
Bukan acara kita bersama, jadi acara gue gitu. Berarti next time kita undang Ko Hendra secara privat ya, Jangan. khusus untuk cerita. Cetit Hendra. Ah. Nah, mungkin terakhir nih, Ko Surya, Ko Hendra, dan juga Wensen, sebelum kita tutup segmen kita diskusi malam hari ini, mungkin ada tips atau langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan mungkin juga Ko Hendra, Ko Surya, dan Wensen bisa menginspirasi teman-teman yang nonton tayangan ini untuk bisa menjaga nih, survive, bertahan di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini, apalagi di tengah perkembangan zaman saat ini, teknologi. Seperti yang tadi kita katakan, HP dengan begitu mudahnya mengakses segala sesuatu. Bahkan saya punya keponakan yang masih usia 4 tahun atau 3 tahun, itu sudah pintar sekali memakai handphone, gadget gitu ya. Wah, itu luar biasa sekali ya. Apalagi kalau kita flashback, dulu zaman kita ini masih pakai HP, cuma bisa telepon, SMS, dan hiburannya cuma pakai snack. Gue Nokia Ular. 8250 Ular dulu. Nokia. Main ular. Ya. Ular. Tereng, itu lagunya. Masih ingat tuh. Nah, jadi menurut kalian semua nih, apa langkah-langkah atau tips buat anak-anak muda yang menonton, menyaksikan tayangan ini untuk mereka survive, bertahan, menjaga iman mereka, menjaga kemerdekaan mereka? Nah, mungkin dari Ko Surya boleh. Oke. Tipsnya nih, teman-teman, untuk supaya kita bisa tetap Survive, bertahan, dan menjaga ya. kemerdekaan kita ya, tentu saja. Supaya nggak dijajah lagi nih sama iblis nih. Iya, betul. Karena di sini ngobrol sama doa, jadi aku pakai ayat lah. Ya. Nggak enak ya rasanya ya kalau nggak ya. Biar rohani ya, Bang. Bukan bilang nih, supaya ada referensinya, memang ada. Oh iya. Nih, Jadi Yesus. nggak basi ngomong Nggak gitu ya, basi Ko ya. ngomong, Nah, ini betul. bahasa Jambi keluar nih. Pokoknya kayak gini. Aku ngambil dari kitab Yohanes 8 ayat 31 sampai 36, dikatakan demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa waktu kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kurang lebihnya berarti kita merdeka. Iya. Bagaimana cara mempertahankan? Udah straight aja, nggak ada pilihan lain. Tetap percaya sama Tuhan Yesus. Tetap percaya. Lakukan firman Tuhan. Saat teduh, baca firman, udah nggak ada yang lain. Karena dalam dunia yang semakin jahat ini, makin hari, makin banyaknya tantangan dan goda-godaan. Siapa lagi yang kita bisa ngandalkan untuk kita bergantung kepada suatu hal selain Tuhan Yesus sendiri? Ya kan, mau bergantung sama gadget nggak mungkin. Pekerjaan udah dilihat. Ada orang bergantung sama kekayaan, harta bendanya dia, pekerjaan dia, jabatan dia, hancur semua dalam pandemi ini. Ya. Sebentar aja, Ya. tetap hancur. Sebentar hancur. Ya kan, mau bergantung sama siapa lagi? Semua orang cuma balik lagi. Back to God, balik kepada Tuhan lagi, balik kepada Yesus lagi. Kalau menurut aku tipsnya yang paling harus kita pegang adalah itu. Bergantung sama Tuhan, tetap Bergantung menjadi sama Tuhan. muridnya Tetap Tuhan. percaya. Tetap percaya. Apapun situasi kondisinya yang kita Yes, hadapi. yes. Wah. Tetap harus berdoa tapi berjuang juga kan. Ya. Tetap menjaga-jaga, tetap kita ya freeman lah, gimana sih orang waktu sudah merdeka dia kan tidak akan membuat dirinya terikat kembali. Yes. Ya kan? Tapi dia akan terus merdeka dan dia akan lepas dari segala sesuatu dan dia akan terus berjuang sebagai orang merdeka. Wah, dahsyat ini, Siap. dahsyat ini. Nah, mungkin sekarang gantian nih, Ko Hendra, tipsnya nih. Dia singkat banget ya, gue agak panjang. Iya, nggak apa-apa. Ya ini dari hasil perenungan gue panjang. dapat 5 hal sih ya, tapi gue akan sampaikan secara singkat. Yang pertama sih yang gue dapetin tuh mesti sadar dulu. Kita mesti sadar kita ini tebusan. Ya, kita dimerdekakan, ditebus itu bukan murah, mahal. Bayangin Betul. kita beli barang mahal-mahal dipakai untuk hal yang receh. Ya, Gak betul. mungkin kan? Ya sama, kita ini mahal, jangan jadi receh dong. Ya kayak kita bilang kita anak raja, ya posisikan lo sebagai anak raja. Gitu. Yang kedua adalah kudu bertobat. Ya, walaupun kita udah merdeka, bukan berarti kita nggak bisa make mistake. Iya. Pastinya kita masih bisa buat kesalahan dong. Betul. Nah, orang yang sadar, orang yang dekat sama Tuhan, ketika dia buat satu kesalahan, contohnya, pasti hatinya tergerak untuk datang sama Tuhan, minta ampun dan bertobat. Ya, Ya, karena orang memang yang sudah dekat sama Tuhan pasti dikasih kepekaan lebih. betul. Percaya deh, pasti dikasih kepekaan lebih. Lu buat satu kesalahan, pasti lu merasa nggak nyaman, nggak comfort. Gua nggak bener nih, gua mesti balik, gua mesti minta ampun, gua mesti tebus, gua mesti perbaiki, like that. Terus yang ketiga adalah membangun kebiasaan baik. Merdeka, kita udah dibebaskan, bukan berarti
oke, sudah perfect dan nggak perlu sesuatu lagi, ya do nothing aja, nggak usah ngapain-ngapain lagi, udah oke kok. Enggak, tetap harus dibangun. Buktinya kan juga negara kita merdeka apa langsung jadi kayak sekarang? Enggak kan? Ada proses, progres. ada tahapnya. Ya. Ada progresnya. Jadi kudu dibangun hal yang baik supaya kita memang bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Terus yang keempat itu adalah membangun pikiran yang positif. Sekarang ini banyak sekali omongan orang itu yang membuat merusak, kita khawatir iya, ya, buat kita cemas, worried. buat dia takut. Satu yang gue pegang, apa kata firman Tuhan, bukan apa kata orang. Yes, amin. Kita nggak bergantung sama kata orang. Gue jadi ingat dulu ya, kita dibilang jelek, kita dibilang ini, ingat firman Tuhan apa? Kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Nggak mungkin lu jelek. Pakai emosi. Sedikit emosional gue ya. Emosi langsung gitu ya kan. Bawaan lapar. Sudah dipulihkan. Sudah dipulihkan. Ya. Sudah Ini dipulihkan. cuma dipulihkan. penekanan, jadi supaya semua teman-teman ingat, termasuk juga biar gue juga ingat gitu. Yes. Ya. Terus Yang kelima. yang kelima, yang tadi gue udah sempat sampaikan kan, bergaul juga dengan orang yang merdeka. Ya. Dalam artian itu penting. ya Punya kita- komunitas. Yes, komunitas. kita perlu punya komunitas yang benar, komunitas yang memang mengarahkan kita supaya kita tidak jatuh lagi ya dalam belenggu itu. Ya, betul. Nah, otomatis juga nanti kalau misalnya gue ini ya kan, lu ada masalah apa bro, cerita. Kalau ada ini ya kita nggak selesaikan dengan miras, kita nggak selesaikan dengan rokok, kita nggak selesaikan dengan apa, narkoba. Ya, kita selesaikan dengan doa dan baca firman. Betul ya Ko Hendra ya. Volley banget Volley nih. banget. Dahsyat. Dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Selesaikan di meja makan. Ya itu gue tunggu tuh. Ya, setelah acara ini ya. Ini kode nih. Kode-kode. Kode-kode. Selesai syuting. Ya itu sih mungkin ada 5 hal yang tadi gue renungkan. Ya mungkin ini bisa jadi bahan perenungan teman-teman semua juga. Ya, ini buat generasi muda. Nah mungkin terakhir kita ke adik kita nih, Vincent. Iya. Mungkin ada sedikit tips atau saran buat teman-teman generasi muda yang nonton tayangan ini yang seusia dengan Vincent. Kalau aku sih simpel aja sih, ya seperti koko-koko ini sampaikan, Ya. ya sepakat lah, ya kita semua sepakat di sini. Dan kalau aku lebih kayak fokus, kita harus fokus sama bersikap bodo amat sih, karena ketika kita mau berubah itu kayak dari kiri kanan tuh pasti ada yang coba narik kita lagi gitu. Iya. Pasti Artinya ada. bodo amat dengan Yang kiri sekeliling kanan itu. ya tantangan, Yang godaan iblis tantangan ini. itu harus bersikap bodo amat dan kita harus tetap pandang Fokus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Itu aja sih. Wah, dahsyat nih. Dan saya percaya tips atau langkah-langkah yang telah disampaikan oleh setiap rekan-rekan saya pelayanan di generasi muda ini sangat memberkati kita semua. Dan tentu saja saya mau bagikan juga satu firman Tuhan yang terakhir untuk kita semua. Saya bacakan di 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Yes. Dan saya percaya dimanapun teman-teman sahabat-sahabat generasi muda menonton tayangan ini, baik teman-teman yang di rumah, di kantor maupun yang ada dimanapun, kita percaya dimanapun ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, untuk itu perlu kita sebagai anak-anak Tuhan menjaga roh itu tetap ada di dalam diri kita. Jangan biarkan itu pergi atau menghilang, karena kita masih merupakan manusia biasa. Kita perlu Tuhan, kita perlu bergantung dengan Tuhan, karena kita tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Dan khusus sebagai penutup, Ko Surya dan Ko Hendra akan bersama-sama berdoa dengan topik-topik yang telah tadi kita bicarakan. Untuk itu teman-teman, mari kita satukan hati kita, dan doa ini akan langsung juga dipimpin oleh Ko Surya. Oke, yuk mari kita semua kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kami sungguh mengucap syukur, dan terlebih Tuhan khususnya untuk dalam tayangan ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami ingin berdoa juga Tuhan bagi setiap Tuhan generasi muda, bahkan orang lain ataupun siapapun Tuhan, tak generasi muda pun generasi yang sudah sebelumnya Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, kami berdoa supaya setiap kami Tuhan, bahkan yang sedang menonton juga Tuhan, apabila masih terikat akan segala suatu dosa Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, Tuhan. supaya keterikan itu dapat lepas dalam Ya, nama Tuhan Yesus, dalam nama dan benar-benar Yesus. Tuhan bebaskan mereka Tuhan. Amin. Karena kami percaya Tuhan, waktu Kau bebaskan mereka terlepas, bukan menjadi hamba dosa lagi Tuhan, tapi telah hidup di dalam kemerdekaan dan dalam kebenaran Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus dapat bekerja
dapat bekerja Tuhan melalui hari ini. Tuhan Yesus terus bekerja, Roh Kudus bekerja, insafkan mereka Tuhan akan dosa Tuhan, supaya mereka bisa sungguh-sungguh bertobat, bisa sungguh-sungguh berubah Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjadi generasi muda yang dapat membawa satu perubahan Tuhan. Bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami Tuhan, bagi lingkungan sekolah kami, pekerjaan kami Tuhan, bahkan bagi kota dan bangsa kami rindu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami rindu Tuhan setiap anak-anak muda Tuhan yang telah terlepas Tuhan dapat memakai secara dahsyat. Ada pengurapan Tuhan yang turun atas mereka, ada Roh Kudus yang terus memimpin dalam hidupnya mereka, supaya Tuhan mereka bisa menjadi anak-anak muda yang luar biasa, menjadi anak-anak muda yang berdampak dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, zaman sekarang adalah zaman yang anak-anak muda bangkit. Dan kami percaya Tuhan, waktu anak-anak muda bangkit, tidak ada yang tidak dapat dilakukan. Kami percaya Tuhan bahwa penuaian jiwa-jiwa yang besar itu juga akan segera terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami anak-anak muda Tuhan menjadi penggerakmu Tuhan Yesus secara nggak langsung Tuhan, dalam bidang apapun Tuhan, pakai kami secara dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ada berkat Tuhan yang terus berlimpah atas setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau memberkati kami Tuhan terus menerus Tuhan Yesus, sehingga kami dapat menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari anak muda dan juga mungkin seluruh orang tua yang boleh menyaksikan tayangan ini, kita boleh mengangkat kedua tangan kita juga. Kita mau berdoa bagi bangsa kita mau berdoa bagi tempat kita tinggal saat Kota Jambi, atau dimanapun yang menyaksikan berada. Mari berdoa. Yesus, kami berdoa Bapak, bahwa Engkau melawat negeri kami, Engkau melawat Indonesia, Engkau melawat Kota Jambi, bahkan Engkau juga melawat kota-kota yang ada dimanapun berada Tuhan Yesus, baik Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali Tuhan, Nusa Tenggara, Papua, dan kepulauan sekitarnya Tuhan. Engkau menjamah, Engkau melawat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini Indonesia sedang menghadapi adanya virus COVID-19, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu, kedaulatan-Mu lebih besar daripada virus itu Tuhan. Kami percaya virus ini akan berakhir di dalam nama Yesus. Dan juga Bapak, kami percaya, kami berdoa juga Tuhan untuk perekonomian bangsa kami. Mungkin banyak Tuhan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu juga mengalami kesulitan, resesi ekonomi, mengalami Tuhan kehilangan pekerjaan, bahkan usahanya juga menurun Tuhan. Kami percaya Bapak, Tuhan Engkau buat perbedaan Bapak, Engkau buat perbedaan buat anak-anak yang mengasihi Engkau, anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Engkau buat perbedaan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup ubah ratapan menjadi tarian Tuhan, Engkau dapat mengubah tangisan menjadi puji-pujian Bapak. Demikian Tuhan, firman-Mu digenapi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapak, saat ini Tuhan, kalau ada Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini mengalami sakit penyakit Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, sembuh di dalam nama Yesus. Bahkan juga Tuhan, kalau ada yang dalam belenggu-belenggu juga dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang juga sedang mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, memperoleh breakthrough, terobosan di dalam nama Yesus. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, tangan-Mu yang sanggup melepaskan, tangan-Mu yang sanggup Tuhan menolong dan mengangkat setiap anak-anak-Mu naik dan bukan turun, terus menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh pemerintahan yang ada juga Tuhan. Berkati Tuhan perekonomian Tuhan. Berkati semuanya Bapak. Kami percaya Tuhan semuanya akan baik, semuanya akan pulih. Sebab Tuhan yang menolong bangsa kami, Tuhan yang menolong kota kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan saat ini Tuhan, untuk segala roh-roh Tuhan, roh-roh ketakutan Tuhan, roh-roh kecemasan Tuhan yang sedang mencengkeram kota dan bangsa kami. Kami percaya, kami katakan Tuhan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Segala kutuk-kutuk dosa, segala kutuk-kutuk apapun, keterikatan apapun Tuhan, dipatahkan, lepaskan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa malam hari ini, ketika kami sehati, kami mengangkat doa kami dimanapun kami berada, Tuhan Engkau mengindahkan, Engkau mendengar setiap seruan doa kami Tuhan Yesus. Terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur juga Tuhan, kalau kami telah sampai di sesi terakhir Tuhan tayangan pada malam hari ini. Kami bersyukur bahwa setiap awal hingga akhir yang Tuhan telah pimpin, kami percaya kami semua boleh diberkati. Kami berdoa Tuhan buat setiap generasi muda yang menonton, yang menyaksikan tayangan saat ini Tuhan, kami percaya
mereka juga merasakan hadirat Tuhan. Amin. Mereka merasakan damai sejahtera Tuhan. Bahkan mereka juga boleh dipulihkan Tuhan. Ya, Dan kami percaya kami sebagai anak-anak generasi muda boleh bangkit bersama-sama demi satu nama, yaitu hormat kemuliaan nama Amin. Tuhan Yesus Kristus. Ya. Terima kasih Bapa. Kami percaya dimanapun kami saat ini berada Tuhan, di setiap kota demi kota yang menyaksikan Tuhan, kami percaya kebangkitan akan generasi muda pasti terjadi. Amin. Dalam Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, Tuhanlah yang memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita telah sampai di sesi segmen kita di program Ngobrol dan Doa bersama Generasi Muda. Teman-teman yang menyaksikan, sahabat-sahabat muda, generasi muda, kami bersyukur dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih buat Ko Surya, Ko Hendra, dan juga Wensen. Dan terima kasih juga buat setiap sahabat-sahabat generasi muda yang menyaksikan. Kita akan berjumpa kembali di program selanjutnya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Halo.